Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hendra Aprilin Kurniawan dengan NIM 124 30387. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Hukum Tata Negara di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan publik, maka dari itu saya akan mereview dan menganalisis kritis mengenai sebuah buku yang sangat menarik dan juga relevan untuk politik ketatanegaraan kita hari ini. Nah, buku ini tuh berjudul Board Office dan Resolusi Konflik Palestina, Kalkulasi Kapasitas Negara, Rasionalitas Kebijakan dan Resiko Operasional Militer Indonesia. Nah, buku ini tuh ditulis oleh dosen saya sendiri, yaitu Bapak Dr. Dian Herdiana, SIP, MAP. Maka dari itu, untuk memenuhi tugas ini, saya akan langsung mereview dan menganalisis kritis mengenai buku ini. Secara garis besar, buku ini tuh membedah bagaimana seharusnya Indonesia menerjemahkan amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga ketertiban dunia, khususnya terkait konflik yang ada di Palestina, tanpa mengorbankan stabilitas dan juga kesejahteraan domestik. Nah, memasuki bab pertama di dalam buku ini, penulis itu meletakkan pondasi mengenai transformasi peran Indonesia. Nah, kalau misalkan kita sadar selama ini, dukungan kita terhadap Palestina itu banyak yang bersifat diplomasi normatif. Namun, penulis itu menyoroti adanya transformasi atau pergeseran menuju intervensi aktif melalui forum BOP atau Board Office. Nah, lalu di dalam bab pertama ini juga penulis itu mempertanyakan secara kritis apakah hal ini tuh pure murni untuk melaksanakan ketertiban dunia dan melaksanakan amanat konstitusi atau ada desakan kepentingan lain. Lanjut di bab 2, penulis itu menggunakan pisau analisis yang sangat tajam, yaitu menggunakan teori intermestik atau internasional domestik. Penulis juga menjelaskan menggunakan konsep two level game theory dari Robert Putnam yang menjelaskan bahwa di level internasional Indonesia itu ingin diakui sebagai pemimpin dunia Islam. Namun di level domestik, pemerintahannya tuh harus berhadapan dengan tuntutan anggaran dan isu-isu lokal. Nah, artinya di dalam teori ini itu menekankan bahwa setiap langkah digajah itu memiliki konsekuensi langsung terhadap stabilitas politik di dalam negeri. Masuk di dalam bab 3, di sini kita itu melihat optimisme diplomatisnya dikarenakan di dalam bab 3 ini itu membahas mengenai middle power branding. Artinya middle power branding di sini tuh Indonesia itu ingin menciptakan citra sebagai kekuatan menengah yang berpengaruh. Nah, dengan masuknya ke dalam Dewan Perdamaian atau BOP ini dianggap mampu menciptakan performa legitimasi bagi pemerintah. Nah, jika hal ini berhasil, ini akan menjadi bukti kehebatan pemimpin nasional di mata pemimpin internasional dan juga lokal. Nah, lalu di bab 4 penulis itu mengkritisi jika kementerian-kementerian kita itu dipaksa untuk mengurusi konflik lintas benua yang sangat kompleks, sedangkan efektivitas pelayanannya saja tuh masih menjadi tantangan di suatu negeri. Memasuki di bab 5 mengenai operasionalisasi militer, penulis itu mempertanyakan mengenai kesiapan logistik Tentara Nasional Indonesia kita, dan juga penulis itu membahas mengenai doktrin pelindungan prajurit kita. Nah, ketika mengirim pasukan tanpa persiapan yang matang, hal ini bukan hanya sebatas kerugian militer kita saja, tetapi juga bukti kelalaian konstitusional negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, sebagai jalan keluar di dalam bab 6 ini, penulis itu mengusulkan agar keputusan itu tidak top down atau
instruksi tunggal eksekutif, melainkan harus adanya sinkronisasi antara Kemenlu, Kemenhan, dan juga Kementerian Keuangan yang diawasi langsung oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai sistem check and balance. Oke, selanjutnya yaitu analisis kritis saya dan juga relevansinya dengan kebijakan publik itu apa. Menurut saya di dalam buku ini tuh banyak hal yang berkaitan erat dengan hal-hal atau yang berunsur mengenai good governance atau pemerintahan yang baik. Maka dari itu relevansinya buku ini sangat relevansi karena sejaman ataupun menyelaraskan atau menyesuaikan dengan zaman hari ini. Maka dari itu terdapat kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam opini saya, yaitu di dalam buku ini tuh kelebihannya tuh seperti yang tadi saya katakan, yaitu kelebihannya tuh relevan dengan zaman sekarang, dan juga di dalam buku ini tuh banyak hal ketika terjadi sesuatu yang telah terjadi gitu belakangan ini, dan juga ada teoritis atau teori yang membantah atau menyelesaikan konflik dari problem tersebut. Nah, hal itu tuh menjadi kelebihan dari buku ini, dan juga paling untuk kekurangannya menurut saya itu buku ini tuh agak cukup berat ya untuk orang yang awam membaca, sehingga ketika membacanya itu harus perlu translate atau men-searching kembali apa yang dimaksud di dalam kata-kata tersebut. Mungkin sebagai terakhir kesimpulan, di dalam buku ini tuh saya belajar banyak bahwa segala sesuatu itu harus dipikirkan secara matang gitu. Tidak boleh sembarangan ambil keputusan-keputusan yang nantinya akan menyebabkan ketidakstabilan domestik, dan juga banyak hal yang nantinya akan rusak di internal suatu negeri tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, mohon maaf bila banyak kekeliruan dalam menyampaikan. Allahumma fikil akwamitorik. Saya Hendra bin Kurniawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.